sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kami kemukakan kali ini mengambil topik nalar logika politik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan pasca gagal Piala Dunia U20. Seperti biasa, sebelum masuk topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, kesedihan, kekecewaan, kemarahan hingga saat ini masih dirasakan oleh sebagian pencinta sepak bola Indonesia pasca kegagalan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Terlebih lagi, PSSI dan pemerintah sedang menunggu jadi atau tidaknya FIFA menjatuhkan sanksi. Bila mana sanksi FIFA benar-benar dijatuhkan kepada Indonesia, maka kesedihan, kekecewaan, kemarahan para pencinta sepak bola akan berlanjut entah sampai kapan. Bila kita amati dan cermati perasaan masyarakat pasca gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia tersebut, maka hanya PKS, MUI, ormas-ormas Islam radikal saja yang tidak sedih, kecewa, dan marah. Karena sejak awal mereka memang menolak kehadiran tim Israel. PDIP sebagai partai pendukung pemerintah juga menyatakan kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan atas kegagalan tersebut. Secara nalar logika politik, PKS, MUI, ormas-ormas Islam mudah dipahami menolak tim Israel karena pembelaan mereka terhadap Palestina. Walaupun pembelaan mereka itu absurd, bentuknya juga tidak jelas. Justru PDIP dan kader-kadernya yang menolak tim Israel demi pembelaan Palestina secara nalar logika politik sulit dipahami. Karena Presiden sebagai kader PDIP telah menyatakan kesanggupan dan kesiapan memenuhi semua ketentuan dari FIFA. Seharusnya PDIP menguatkan keputusan pemerintah. Yang terjadi sebaliknya, menolak tim Israel berlaga di Indonesia. Sinyalemen bergulir bak bola salju bahwa penolakan PDIP itulah gong akhir membuat FIFA kecewa dan tersinggung sehingga membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Banyak pihak menyatakan penolakan atas tim Israel berkaitan erat dengan perpolitikan domestik Indonesia menjelang pemilu dan pilpres tahun 2024. Ada yang menyatakan bahwa penolakan terhadap tim Israel baik PKS-CS maupun PDIP-CS sama-sama berupaya mengkapitalisasi dukungan terhadap partainya dari kelompok-kelompok Islam garis keras yang konon jumlahnya sekitar 30 jutaan. Ceruk suara sejumlah itu ingin diperebutkan PKS-CS dan PDIP-CS. Saudara, seandainya itu benar, kembali secara nalar logika politik, yang diuntungkan adalah PKS-CS dan yang merugi adalah PDIP-CS. Asumsi yang demikian tampaknya terlalu sederhana bagi PDIP-CS. Sebagai partai yang berpengalaman dalam perpolitikan nasional, asumsi tersebut tidaklah tepat. Selama ini, ceruk suara dan pendukung PDIP-CS sudah jelas kaum nasionalis, yaitu Islam moderat dan non-Muslim. Tidak berharap dari Islam garis keras, apalagi Islam radikal.
Yang paling mudah dipahami secara nalar logika politik ialah masalah internal PDIP sendiri berkaitan dengan Pilpres. Tepatnya menyangkut figur capres. PDIP CS menurut elit partainya memiliki figur capres ada beberapa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas serta memenuhi kriteria PDIP sebagai pemimpin nasional. Ganjar Pranowo yang sering di-endorse oleh Presiden Jokowi memiliki popularitas dan elektabilitas paling tinggi dari semua capres yang ada. Namun PDIP tampaknya berpendapat lain. Karena itu Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi harus dipisahkan. Salah satu isu yang paling tepat ialah perintah kepada kader moncer Ganjar Pranowo yang dipaksa menolak tim Israel. Bertentangan dengan keputusan Jokowi, seakan Ganjar Pranowo anti Jokowi. Sungguh dahsyat bahwa politik sering memakan anaknya sendiri untuk menyelamatkan anak yang lain. Pertanyaannya, apakah Ganjar Pranowo ditinggalkan Jokowi hanya gara-gara Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia? Tentu saja tidak demikian. Langkah PDIP CS ini tentu saja sudah diketahui Jokowi sebelumnya. Jokowi tahu betul posisi Ganjar Pranowo menjelang pemilu dan Pilpres tahun 2024. Menurut saya, Ganjar Pranowo masih pilihan utama Pak Jokowi dan tetap berupaya Ganjar Pranowo jadi capres tahun 2024. Lalu bagaimana dengan Prabowo Subianto, yang mana partainya Gerindra dan dirinya tidak berkomentar apa-apa menolak atau menerima tim Israel? Menurut survei, elektabilitasnya meningkat berkat diamnya dan merasa sudah di-endorse oleh Presiden Jokowi sehingga peluangnya nanti besar. Namun, secara nalar logika politik harus kita cermati, 2 kali Pilpres ceruk suara Gerindra adalah kader-kader Gerindra sendiri ditambah dengan Islam garis keras dan PKS serta Demokrat dan PAN. Kini PAN ada bersama Jokowi, PKS dan Demokrat bersama Anies Baswedan. Maka posisi Prabowo Subianto tetap sama dengan tahun 2019, bahkan bisa lebih rendah lagi karena ceruk suaranya diambil oleh Anies Baswedan. Kecuali Muhaimin Iskandar dari PKB adalah pasangannya sebagai wacapres. Lalu bagaimana Anies Baswedan? Anies Baswedan paling sulit situasinya. Dia diam 1000 bahasa menolak atau menerima tim Israel. Kalau menolak tim Israel, dia kehilangan dukungan dari Amerika Serikat yang sangat dekat dengan Israel. Kalau menerima tim Israel, maka Anies kehilangan dukungan dari PKS dan Demokrat. Sungguh dilematis dan simalakama. Karena itu, Anies Baswedan diam. Sebab secara nalar logika politik, ceruk suara Anies tidak ubahnya Prabowo Subianto. Jadi ketika elektabilitas Prabowo meningkat, dengan sendirinya elektabilitas Anies Baswedan menurun. Dengan kondisi di atas, maka the real kingmaker pada pemilu dan Pilpres akan datang tetap ada pada Jokowi dan Megawati. Kesepahaman antara Jokowi dan Megawati tentang capres dan cawapres tetap faktor penentu kemenangan PDIP. Ketika ketidaksepahaman antara keduanya fatal untuk PDIP
dan capres pada pemilu dan pilpres tahun 2024. Opini kebangsaan secara nalar logika politik sampai saat ini, faktor Jokowi dan Ganjar adalah penentu kemenangan atau kekalahan PDIP. Semoga demi kokoh kuat kebangsaan, semua pengurus partai perlu lebih dewasa menyikapi isu-isu nasional dan internasional. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik nalar logika politik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan pasca gagal Piala Dunia U20. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon kami didukung, ditekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami tetap bisa mengirimkan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.